Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan lanjutkan ke materi bab 3 tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Materi kita pada bab ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama atau pertemuan pertama kita akan membahas tentang materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Kemudian bagian kedua atau pertemuan kedua membahas tentang hukum pewarisan sifat, dan pertemuan ketiga pada subbab 3 ini akan membahas tentang pewarisan sifat manusia dan penerapannya pada pewarisan sifat. Adapun kompetisi dasar pada bab 3 ini bisa kalian cermati yang ada di slide. Dan tujuan pembelajaran khusus subbab 1 atau pertemuan pertama ini terdapat 2 poin. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat dengan tepat setelah melakukan diskusi. Poin yang kedua, siswa mampu memahami konsep materi genetik. Kita lanjutkan ke materi. Adapun apersepsi pada subbab 1 ini, faktor utama penentu pewarisan sifat pada makhluk hidup adalah gen. Gen-gen terletak berderet-deret secara teratur pada rantai DNA. DNA yang mengandung gen akan berikatan dengan protein membentuk struktur khusus yang disebut kromosom. Gen, DNA, serta kromosom merupakan penyusun materi genetik. Oleh karena itu, materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan materi genetik dan bagaimana mekanisme pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya? Apakah semua sifat orang tua akan diwariskan kepada anaknya? Ketiga pertanyaan ini silahkan kalian diskusikan pada kolom diskusi yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian cermati materi selanjutnya. Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Yang pertama itu adalah penyusun materi genetik. Jadi materi genetik tersusun atas gen, asam nukleat. Di dalam konteks ini asam nukleat terdiri dari DNA dan RNA serta kromosom. Jadi kita akan membahas ke kromosom terlebih dahulu. Jadi kromosom adalah struktur terbentuk batangan yang terdiri atas 2 komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Bisa kalian perhatikan di sini gambarnya, ini adalah gambar kromosom. Ya. Terkait petunjuknya juga udah ada di sini. Suatu kromosom terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. Kromonema merupakan pita berbentuk spiral di dalam kromosom. Jadi kromonema dibungkus oleh matriks. Kemudian dilanjutkan ke kromomer, merupakan bagian kromonema yang mengalami penebalan. Di dalam kromomer terdapat protein yang mengandung molekul DNA. Segmen-segmen DNA tertentu yang disebut gen berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan dan menempati suatu bagian yang disebut dengan lokus gen. Jadi pada gambar kromosom ini lokus itu ada yang tebal ini ya.
Lanjut ke penjelasan sentromer, merupakan daerah konstriksi atau pelekukan di sekitar pertengahan kromosom. Pada sentromer terdapat kinetokor. Nah, kinetokor merupakan tempat pelekatan benang-benang spindle selama pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelahan sel. Jika kita perhatikan di gambar kromosom ini, sentromer ada di posisi tengah-tengahnya, ya. Dan di dalam sentromer itu terdapat kinetokor. Ini tunjuknya. Kemudian dilanjutkan ke bagian kromosom yaitu satelit. Merupakan bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung kromatin. Kemudian lanjut ke telomer, merupakan daerah berujung pada kromosom. Telomer berfungsi menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai dan menghalangi bersambungnya kromosom yang satu dengan yang lainnya. Kromosom dalam tubuh manusia dibedakan menjadi dua, autosom atau sering disebut dengan kromosom tubuh dan gonosom atau yang disebut dengan kromosom kelamin. Nah, autosom manusia itu memiliki 44 buah atau 22 pasang. Sedangkan untuk gonosom, laki-laki mempunyai gonosom X dan Y, sedangkan perempuan hanya memiliki gonosom X saja. Lanjut ke tipe-tipe kromosom yang perlu kalian perhatikan di sini. Untuk yang pertama adalah telosentrik. Kemudian yang kedua akrosentrik, yang ketiga submetasentrik, dan yang keempat metrasentrik. Tipe-tipe tersebut didasarkan terkait posisi dari sentromernya. Bisa kalian perhatikan yang sering terjadi kesalahan itu biasanya di akrosentrik dan submetasentrik. Bisa kalian lihat dan bisa kalian catat juga. Kita lanjut ke DNA. Suatu molekul DNA sangat panjang dan umumnya terdiri atas ratusan bahkan ribuan gen. DNA dapat membentuk RNA yang berfungsi dalam sintesis protein. Jadi, DNA tersebut tersusun atas banyak nukleotida atau sering disebut polinukleotida. Nah, dari setiap nukleotida tersebut tersusun atau terdiri atas gula pentosa. Jadi gula pentosa yang menyusun DNA itu disebut dengan gula deoksiribosa, kemudian disusun oleh gugus fosfat, dan disusun oleh basa nitrogen. Jadi yang Ibu tunjuk ini adalah basa nitrogen. DNA itu merupakan dua rantai polinukleotida atau double helix, ya. Jadi ini seperti ini dia, satu ini di atas dan satu atas bawah, ini artinya double helix. Nah, dalam rantai DNA tersebut
terdapat basa nitrogen yang selalu berpasangan. Bisa kalian perhatikan dan kalian catat. Sitosin dengan lambang C selalu berpasangan dengan guanin dengan lambang G. Nih, dia selalu berpasangan. Kemudian timin dengan lambang T berpasangan dengan adenin. Dengan adenin selalu berpasangan. Jadi sitosin, guanin, timin, dan adenin merupakan basa nitrogen yang dimiliki oleh DNA tersebut. Kita lanjut ke RNA. Nah, tentunya kalian sudah melihat perbedaannya ya. Kalau RNA itu rantainya tunggal atau single helix yang berfungsi berkaitan erat dengan sintesis protein. Jadi, dalam RNA juga terdiri atas gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Hanya saja nama gula pentosa penyusun RNA adalah gula ribosa. Dan untuk basa nitrogennya di RNA tidak terdapat basa timin atau dengan lambang T. Jadi timin diganti dengan urasil. Jadi timin atau di dalam RNA diganti urasil. Urasil ini dia berpasangan dengan adenin atau dengan lambang A tadi, ya. Jadi urasil berpasangan dengan adenin, guanin tetap berpasangan dengan sitosin. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu telah menyiapkan perbedaan DNA dan RNA dalam bentuk tabel. Jadi molekul gula, kalau DNA deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Nah, untuk perbedaan ini kalian silakan catat di buku catatan kalian sebagai pengetahuan tambahan agar kalian kelak bisa membedakan DNA dan RNA. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang gen. Nah, gen merupakan segmen-segmen DNA. Jadi segmen DNA tertentu akan mengkode sifat-sifat tertentu. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi ini bentuk gennya di zoom agar bisa mengetahui kromosom yang bekerja di dalam gen tersebut. Perlu kalian ketahui juga, untuk gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linier. Ini yang hitam-hitam namanya lokus ya. Gen-gen yang terdapat pada lokus bersesuaian pada pasangan kromosom homolog yang disebut alel. Apabila dalam lokus yang sama terdapat lebih dari satu alel, disebut alel ganda. Jadi yang hitam-hitam tebal ini itu disebut dengan lokus, dan sepasang alel itu bisa kalian perhatikan juga di gambar ini namanya sepasang alel. Kemudian kita lanjut ke materi genetik sebagai peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Nah, jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar dan ada yang tampak dari luar. Sifat yang tidak tampak dari luar itu disebut dengan genotip.
Jadi genotif individu dinyatakan dengan simbol huruf. Nah, huruf besar menunjukkan sifat dominan, sedangkan huruf kecil menunjukkan sifat resesif. Gen resesif bersifat ditutupi oleh gen pasangannya. Akibatnya, sifat gen resesif tidak akan muncul jika berpasangan dengan gen dominan. Ini contohnya. Jadi masing-masing makhluk hidup sudah Ibu berikan contoh satu, ya. Pada manusia, T besar, T kecil. T besar itu artinya gen yang menentukan lidah mampu menggulung. Kemudian T kecil adalah gen yang menentukan lidah tidak mampu menggulung. Perlu kalian pahami juga, untuk lambang-lambang huruf ini itu tidak ada ketentuan secara umum dari teori, hanya kita bisa menggunakan huruf apapun, hanya saja cara membedakan yang mampu dan tidak mampu atau lawan katanya itu harus huruf besar dan huruf. Nah, jadi T besar ini adalah gen dominan dan T kecil ini merupakan gen resesifnya. Kemudian W besar itu gen yang menentukan rambut tebal, kemudian W huruf kecil artinya gen yang menentukan rambut tipis. Jadi, jika ini disilangkan dan menghasilkan gen dominan atau T besar, T besar, W besar, W besar, itu disebut dengan genotif atau sifat yang tidak bisa kita amati secara langsung, namun sifat yang bisa kita amati secara langsung itu disebut dengan fenotif. Jadi ini yang Ibu berikan ini, yang Ibu berikan laser ini disebut dengan sifat fenotif. Sedangkan pengkodean simbol-simbol huruf ini disebut dengan genotif. Begitu pula untuk pada hewan dan pada tumbuhannya bisa kalian cermati. Nah, selanjutnya kita ke sifat yang tampak dari luar. Jadi sifat yang tampak dari luar ini maksudnya itu adalah sifat yang dapat diamati secara langsung. Nah, sifat yang tampak dari luar ini disebut dengan fenotip. Jadi V-nya itu artinya fisik, ya. Jadi fenotif merupakan perpaduan dari genotif dengan lingkungan. Jadi dua individu atau bisa dikatakan anak kembar yang memiliki fenotif sama belum tentu memiliki genotif yang sama pula, ya. Karena gen itu setiap orang pasti berbeda-beda meskipun dia anak kembar sekalipun, ya. Adapun contoh-contoh pada makhluk hidup sudah Ibu berikan di sana ada 3, pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan. Silahkan kalian cermati. Adapun sifat lain dari fenotif yaitu seperti bentuk rambut, lesung pipi yang diturunkan oleh orang tua kalian kepada keturunannya atau anaknya. Nah, sekian penjelasan dari materi hari ini di pertemuan pertama tentang materi genetik. Ibu harap kalian memahaminya dan mencatat poin-poin penting yang telah Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, setelah kalian memahami dan mengerjakan atau mencatat poin-poin penting, silahkan lakukan latihan soal berikut yang terdiri dari 4 soal. Kerjakan di buku latihan IPA kalian soal beserta jawaban. Kemudian setelah itu kalian kumpulkan dan kalian upload di Google Classroom. Ya, jika ada pertanyaan silahkan kalian ajukan pertanyaan di forum diskusi yang telah Ibu berikan.
Sekian penjelasan materi subbab 1. Terima kasih.